Yesikai. Bab 1651. Jika pembelian makanan, senjata, dan baju zirah dalam jumlah besar hanya untuk suku serigala guna mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat, maka mengumpulkan puluhan ribu prajurit dan kuda bukan sekadar untuk bersenang-senang. Apa katamu? Yesikai terkejut lagi. Kami juga mendapat informasi dari para pedagang. Suku serigala telah mengumpulkan puluhan ribu pasukan. Mereka semua adalah kavaleri elit dan bersenjata lengkap. Sepertinya mereka benar-benar berencana untuk memulai perang, gumam Yesikai. Dilihat dari situasinya, suku serigala benar-benar berencana untuk pindah ke selatan menuju dataran tengah. Jika dia terus berdalih, dia mungkin akan menipu dirinya sendiri. Yetua, melihat situasinya, mungkin suku serigala akan mengerahkan pasukan sebelum tahun depan. Sangguan Jian mendesah. Jika suku serigala bergerak ke selatan, dataran tengah akan menjadi yang pertama menanggung beban, terutama wilayah dataran tengah seperti Kabupaten Henei dan Kabupaten Dong. Meskipun mereka masih jauh dari Kabupaten Ji dan garis depan tembok besar, begitu suku serigala menerobos tembok besar, perjalanannya akan mulus dan seluruh dataran tengah akan diinjak-injak oleh kuku besi mereka cepat atau lambat. Logikanya, mereka berada di Chu dan tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, tetapi Sangguan Jian juga seorang perwira tentara Qin dan pernah bertempur dengan suku serigala di tembok besar. Seperti Yesikai, ia tak bisa melupakannya. Meskipun musuh di hadapan mereka adalah dinasti Qin, mereka berdua berharap dari lubuk hati mereka bahwa dinasti Qin dapat mengalahkan suku serigala. Kau benar. Suku serigala pasti telah menyaksikan pemberontakan di dataran tengah, jadi mereka ingin memanfaatkan situasi ini. Mereka menderita banyak korban dalam pertempuran tahun lalu. Aku tidak menyangka. Mereka bisa membentuk pasukan baru dalam 2 tahun. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Yesikai mendesah. Fakta telah membuktikan bahwa ancaman suku serigala di utara terhadap penduduk dataran tengah telah berlangsung selama ratusan tahun. Sangguan, aku berencana membujuk Tuan agar tidak mengirim pasukan ke Basu tahun depan. Yesikai mengatakan apa yang ada di pikirannya. Sejujurnya, Niwen benar dari sudut pandangnya. Sebagai lawan terbesar dinasti Qin, jika suku serigala pergi ke selatan, istana kekaisaran pasti akan melawan mereka dengan sekuat tenaga, dan pada saat itu mereka tidak akan mampu mengendalikan perang di Basu. Pasukan Chu memiliki keuntungan terbesar dengan menyerang saat ini, tetapi dari sudut pandang Yesikai, ia enggan memanfaatkan api. Setidaknya, ia harus menunggu sampai pasukan Qin menang di tembok besar sebelum mengirim pasukan. Benarkah? Sebenarnya, itulah yang kumaksud. Patuaye, jika kau ingin pergi dan membujuk Tuan, aku akan ikut denganmu. Sangguan Jian menepuk dadanya dan berkata dengan tegas. Akan lebih baik jika kita bisa meyakinkan beberapa jenderal, seperti Jenderal Huo. Yesikai merenung dengan saksama. Dulu, ia dan Miwen sering berselisih paham. Meskipun ada banyak perselisihan, pada dasarnya ia tidak pernah meyakinkan Miwen. Patuaye, kau terlihat sedikit malu. Apa kau pikir? Tuan tidak akan mendengarkanmu? Tanya Sangguan Jian. Aku sudah mencoba membujuk Tuan beberapa kali, tapi dia sepertinya tidak pernah mendengarkanku. Kam militer. Apa? Kenapa kamu tidak membiarkan kami pulang saja? Kita sudah sampai di Lingxiang. Kenapa mereka belum bubar? Ya, diam, semuanya bubar. Teriak Yesikai keras. Sangguan Jian juga bergegas menghampiri. Mendengar ada tentara yang membuat onar di barak, banyak orang berkerumun. Jenderal Ye, Anda datang di waktu yang tepat. Mohon hakimi kasus ini untuk saudara-saudara kita, kata seorang sersan sambil menarik lengannya. Saudara-saudara, harap diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Yesikai beberapa kali sebelum para prajurit terdiam. Kota ini merekrut tentara untuk perang di Basu. Sekarang perang telah usai, semua orang telah kembali ke kota. Mengapa kalian belum membubarkan pasukan? Dan mengapa kalian belum mengizinkan saudara-saudara kalian pulang? Mengapa demikian? Ya, kenapa begitu? Sebagian besar saudara kami adalah penduduk lokal. Anda harus memberi kami penjelasan mengapa kami tidak diizinkan kembali. Para prajurit jelas tidak puas. Jika Yesikai tidak ada di sana, mereka mungkin akan memberontak. Saudara-saudara, jangan khawatir. Aku akan segera melapor kepada Tuan. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Jenderal Ye, Anda telah melalui ratusan pertempuran, dan kami semua saudara menghormati Anda. Saya harap Anda bisa memberi kami penjelasan. Ya, saudara-saudara, tenanglah. Perkataan seseorang sudah terucap dan tidak dapat ditarik kembali. Aku akan memberikan penjelasannya dalam 3 hari. Setelah mendengar ini, para prajurit bubar. Yesikai menghela napas panjang. Jika 40.000 hingga 50.000 orang tidak ditangani dengan baik, mungkin akan terjadi pemberontakan. Sangguan, apa yang terjadi? Tanya Yesikai. Ini, aku juga tidak tahu. Logikanya, karena pasukan telah kembali ke kota Lingxiang, sebagian besar rakyat seharusnya dibubarkan. Lagi pula,
perang sudah berakhir, dan biaya untuk menghidupi begitu banyak orang sangat besar. Tapi entah kenapa, mereka sudah kembali ke kota selama berhari-hari, tetapi tidak ada perintah untuk bubar. Sebagian besar prajurit ini adalah penduduk setempat dan ingin segera pulang. Wajar saja jika waktunya diundur. Sang Guanjian menjelaskan kepada Ye Shikai setelah memahami seluk-beluk masalah ini. Begitu, Ye Shikai mengangguk. Ia bisa memahaminya dengan cara ini. Berdasarkan praktik sebelumnya, perintah pembubaran seharusnya sudah dikeluarkan sejak lama. Lagi pula, memberi makan dan menjaga kesehatan 40.000 hingga 50.000 orang bukanlah hal yang menyenangkan. Ye Tua, aku khawatir kau masih perlu bertanya kepada Tuan tentang masalah ini. Tidak masalah, aku akan segera pergi. Situasinya mungkin berubah dengan cepat, jadi Ye Shikai memutuskan untuk segera pergi menemui Mi Wen untuk meminta klarifikasi. Pemerintah, kau datang terburu-buru, pasti ada sesuatu yang penting, kata Mi Wen sambil meletakkan dokumen di tangannya. Aku baru saja pergi ke kamp militer. Kenapa kau memberi perintah untuk bubar? Ye Shikai terengah-engah dan bertanya langsung tanpa bertele-tele. Benarkah? Mungkinkah? Tidak. Berhenti berpura-pura. Aku sudah bertanya pada Jenderal Huo. Kau sama sekali tidak memberi perintah. Dan aku bukan jenderal pertama yang datang kepadamu untuk diinterogasi. Kaulah yang sengaja tidak berniat membubarkan tentara, balas Ye Shikai. Kau benar. Aku tidak memerintahkan mereka untuk bubar. Bukankah ini bagus? Aku sudah memberi mereka makan dan minum setiap hari, tapi mereka masih saja mengeluh. Mereka tidak peduli siapa yang memberi mereka makanan dan minuman. Kau seharusnya tahu bahwa mereka peduli pada keluarga mereka. Ye Shikai melanjutkan, mereka ingin pulang, tetapi kau tidak hanya melarang para prajurit meninggalkan kamp tanpa izin, tetapi juga melarang keluarga mereka untuk datang berkunjung. Apa maksudmu? Sederhana saja. Aku akan membutuhkan pasukan tahun depan. Unit ini cepat atau lambat harus pergi ke garis depan. Jika dibubarkan sekarang, tidak akan lama lagi mereka akan dipanggil kembali. Daripada begini, lebih baik mereka tetap dipertahankan. Mi Wen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ye Shikai untuk pergi. Jika kau tidak ada urusan lain, kembalilah dulu. Bab 1652. Anda benar-benar berencana untuk mengirim pasukan tahun depan. Kau pikir aku cuma omong kosong? Mungkin suku serigala akan mengerahkan pasukannya di akhir tahun, bahkan mungkin tahun depan. Ketika mereka pergi ke selatan menuju tembok besar, tibalah saatnya pasukan kita menyerang Basu, kata Mi Wen tegas, berdiri, dan berjalan di depan Ye Shikai. Ingatkan kau masih berutang 3 syarat padaku. Tentu saja, kata Ye Shikai dingin. Syarat pertama adalah kau harus ikut serta dalam kampanye melawan Su tahun depan, dan kau harus menjadi panglima tertinggi. Begitu Mi Wen selesai berbicara, Ye Shikai hendak menolak. Ia merasa dirinya bukan jenderal yang hebat, tetapi ia dipaksa untuk memimpin puluhan ribu pasukan setiap saat. Namun, Basu berbeda dengan dataran. Ye Shikai tidak terbiasa dengan medan terjal seperti itu. Jika ia gagal, keluarganya mungkin akan terluka. Bisakah aku menolak? Tidak, aku sudah bilang kau harus menyetujui ketiga syarat itu, tanpa syarat. Lagi pula, sebagai seorang jenderal, bukankah kau menginginkan kesempatan untuk mencapai hal-hal besar? Tanya Mi Wen balik. Bagaimana kalau aku bersikeras tidak pergi? Ye Shikai memutar bola matanya. Sebenarnya, Mi Wen selalu tahu bahwa ketenaran dan kehormatan hanyalah hal-hal lahiriah bagi Ye Shikai. Lalu kenapa kalau dia tidur dengan emas, perak, dan permata setiap hari? Jika dia benar-benar peduli dengan apa yang disebut ketenaran dan kehormatan, dia tidak akan meninggalkan pasukan Qin sejak awal. Kalau begitu, aku akan memenjarakanmu karena membubarkan tentara tanpa izin. Lagi pula, Nona He mungkin juga akan sangat menderita. Kau mengancamku. Mata Ye Shikai dipenuhi niat membunuh dan permusuhan, yang tak disembunyikannya. Sebagai seorang kultivator, Mi Wen tentu saja merasakannya, tetapi ia sama sekali tidak khawatir. Kota Lingxiang adalah wilayah kekuasaannya. Jika Ye Shikai benar-benar bertindak, para pengawalnya akan menyerbu rumah Ye Shikai dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Kamu pasti marah dan kesal sekarang, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun pada Nona He, tapi syaratnya kamu harus menuruti kemauanku. Tidak apa-apa, tapi bagaimana kalau aku kalah dalam pertarungan? Tentu saja kau akan diperlakukan seperti jenderal yang kalah, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Apa kau tidak takut aku sengaja kalah? Pasukan ini milik pasukan elitmu. Jika mereka semua pergi, tujuan besarmu akan sia-sia. Itu sama sekali tidak mungkin. Kau memperlakukan para prajurit itu seperti saudaramu sendiri, jadi bagaimana mungkin kau dengan sengaja mengalahkan mereka? Jadi ini tidak mungkin. Mi Wen sudah memahami segalanya. Ia juga tahu bahwa Ye Shikai tidak akan pernah memimpin pasukan untuk melawan musuh. Pertama, para perwira di semua tingkatan di ketentaraan memiliki orang kepercayaan Mi Wen, dan mereka tidak akan mudah membelot. Kedua,
keluarga Yesikai ada di kota Lingxiang. Jika dia benar-benar memberontak, Helinghan akan menjadi yang pertama menderita. Sepertinya kau benar-benar telah memahami semua kelemahanku. Aku harus pergi menaklukkan Basu, gumam Yesikai. Setidaknya, sekarang kau hanya berutang 2 syarat padaku. Kurasa tak lama lagi kau bisa melunasinya. Kamu masih tidak tahu berterima kasih setelah mendapatkan keuntungan. Mi Wen selalu menggunakan taktik lunak dan keras terhadapnya. Secara umum, Yesikai tidak lunak maupun keras, dan ia tidak suka diancam oleh orang lain, tetapi dalam hal ini, ia benar-benar tidak punya pilihan. Ini bukan era modern, ini era monarki feodal. Jika Mi Wen benar-benar ingin membunuh seseorang, ia hanya perlu mengatakan satu kata. Sebagai salah satu rakyatnya, Yesikai tidak bisa menolak meskipun permintaannya kasar. Tahun depan masih beberapa bulan lagi. Kalau ada orang bijak di istana, mereka pasti sudah menyadari pergerakan suku serigala. Mereka tidak akan tinggal diam. Karena kalian akan pergi ekspedisi tahun depan, sebaiknya kalian mulai bersiap sekarang. Alasan pasukan kita tidak siap menghadapi serangan Basu kali ini adalah karena kita sendiri yang tidak siap. Jika kita bisa menemukan beberapa jalur lagi menuju Sichuan dan menyimpan lebih banyak makanan dan rumput di kamp depan, kita tidak akan kehilangan daya untuk melawan jika Wang Li menghentikan laju mundur kita, kata Mi Wen ringan. Apa yang dikatakan Mi Wen masuk akal. Meskipun Basu tidak memiliki pasukan utama dari pasukan Qin, medan perangnya setara dengan 200.000 tentara. Persiapan praperang saja akan memakan waktu setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun. Namun, pada akhirnya, jika Mi Wen tidak bersemangat untuk menyerang, bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dalam pertempuran ini? Tanpa memperhitungkan korban dari pasukan yang besar, 30.000 pasukan elit di bawah komandonya saja kehilangan 2/3-nya. Namun, tak seorang pun akan menyalahkannya. Tapi aku tetap tidak setuju kau tidak membiarkan para prajurit pulang. Mereka akhirnya selamat dari medan perang, dan kau tidak menahan mereka. Kembali ke topik, Yesikai masih merasa muak dengan keputusan Mi Wen. Saudara-saudara ini menunggu untuk meninggalkan medan perang dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka, tetapi mereka semua kembali ke kota, dan kau tetap tidak membebaskan mereka. Tentara kembali ke kota dan sebagian besar prajurit diberhentikan. Ini hanya rutinitas, bukan keharusan. Sekarang adalah momen istimewa. Kita akan mengerahkan pasukan tahun depan, dan para prajurit ini harus tetap tinggal untuk berlatih. Lalu kenapa kau tidak mengizinkan keluarga mereka mengunjungi kamp militer? Tanya Yesikai balik. Sebagian besar tentara ini penduduk lokal. Jika anggota keluarga mereka dijumlahkan, jumlahnya akan mencapai puluhan ribu. Tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di kamp militer seharian, kata Mi Wen dengan nada dingin. Kau benar-benar berdarah dingin, keluh Yesikai sambil menundukkan kepalanya. Akan ada korban dalam perang, dan menjadi terlatih dengan baik selalu lebih baik daripada terburu-buru terjun ke medan perang. Tapi, para prajurit itu sudah mulai mengeluh. Kalau terus begini, aku khawatir. Sesuatu akan terjadi. Yesikai sangat khawatir. Meskipun ini kota Lingxiang, bukan berarti tidak akan ada pemberontak. Jika ada yang melawan, eksekusi mereka di tempat untuk menegakkan disiplin militer. Kamu seorang jenderal, kamu seharusnya tahu ini. Kau bilang aku seorang jenderal. Tentu saja. Apalagi yang bisa? Tanya Mi Wen balik. Baiklah, karena aku jenderalnya dan para prajurit itu berada di bawah komandoku, akulah yang berhak memutuskan apakah akan membubarkan mereka atau tidak, kata Yesikai tegas. Jika Anda tidak menerimanya, ambil saja kekuatan militer saya dan saya akan mengundurkan diri dan pulang. Kau mengancamku. Mi Wen juga mengerti rutinitasnya. Lagi pula, Mi Wen tidak akan pernah merampas kekuatan militernya, kalau tidak, bagaimana mungkin ia memimpin pasukan untuk menyerang Basu? Namun, jika ia tidak merampasnya, puluhan ribu prajurit itu hanya akan mengenali komando militer, bukan orangnya, dan mereka semua akan mematuhi perintah Yesikai. Seorang jenderal tidak boleh mematuhi perintah raja saat dia tidak berada di istana. Setelah mengatakan ini, Yesikai berbalik dan pergi. Kau berhenti di situ, teriak Mi Wen beberapa kali, tetapi ia pura-pura tidak mendengarnya. Melihat ini, Mi Wen melesat dan berdiri di depannya. Tuanku, apakah Anda punya instruksi lain? Melihat Mi Wen tampak marah, Yesikai sedikit mengangkat sudut mulutnya. Saya mengizinkan Anda memberhentikan separuh pasukan. Sedangkan prajurit yang tersisa, keluarga mereka juga boleh mengunjungi mereka di barak. Bagaimana? Bab 1653. Haha, terima kasih atas izinmu, tuanku. Jangan khawatir, aku akan memberitahu para prajurit bahwa ini perintahmu. Dengan begitu, saudara-saudara pasti akan berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, orang-orang di kota juga akan mencintaimu. Yesikai tersenyum bangga. Inilah hasil yang diinginkannya. Ia tahu bahwa inilah batas kemampuan Mi Wen dan tidak mau tawar-menawar. Cek, kamu masih tidak tahu berterima kasih setelah mendapatkan keuntungan seperti itu. Baiklah,
aku akan pergi dan memberitahu seluruh pasukan sekarang, kalau tidak, saudara-saudara akan menunggu dengan cemas, kata Yesike sambil tersenyum, berjalan keluar dari kantor pemerintahan, dan menunggang kudanya menuju kamp militer. Pak Tua Ye, bagaimana? Apa kau sudah selesai mengurusnya? Sang Guan Jian dan sekelompok jenderal sedang menunggunya di aula. Ketika mereka melihat Yesike kembali, mereka segera bergegas maju. Tentu saja, jangan khawatir, aku sudah meyakinkan Tuan untuk membubarkan para jenderal dan membiarkan setengah dari mereka melanjutkan pelatihan. Anggota keluarga boleh masuk ke kamp militer untuk berkunjung, Yesike menjelaskan kepada para jenderal. Jenderal Ye, sekarang ada lebih dari 40.000 tentara, jadi yang mana yang harus dibubarkan? Ya, kalau pembagiannya tidak adil, saya khawatir saudara-saudara akan marah, tanya beberapa jenderal lainnya. Aku sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Aku akan membagi pasukan menjadi 2 kelompok dan melatih mereka secara bergiliran, dengan periode rotasi 1 bulan. Prajurit yang berprestasi akan diberi penghargaan, dan mereka yang menghindari kerja paksa akan dihukum. Dengan cara ini, penghargaan dan hukuman akan sesuai, dan seluruh pasukan dapat bersatu, kata Yesike kepada semua orang. Tidak ada masalah dengan pengaturan ini. Sang Guan Jian mengangguk. Pengaturan ini relatif masuk akal, setidaknya berdasarkan situasi saat ini yang paling masuk akal. Karena semua orang tidak keberatan, maka cepatlah dan laksanakan perintah itu. Ingat, para prajurit yang telah mencapai prestasi militer dalam serangan ke Basu tidak boleh diperlakukan tidak adil, dan imbalan mereka tidak boleh dikurangi. Ya, pertempuran militer. Jadi, tidak ada masalah, kan? Haha, Pak Tua Ye, jangan khawatir. Berkat pengaturanmu, kami telah memberikan hadiah kepada saudara-saudara yang tetap tinggal, dan juga mengizinkan keluarga mereka untuk datang berkunjung. Moral pasukan telah stabil, dan semangat para saudara untuk berlatih juga meningkat pesat. Bagus. Kita akan mengerahkan pasukan tahun depan, dan 40.000 saudara ini akan menjadi garda terdepan. Terus terang saja, pelatihan memang sangat penting. Kalau tidak, mereka akan menjadi domba yang harus disembelih di medan perang, kata Yesike ringan. Ye Tua, kita akan pergi ke medan perang tahun depan. Tidak bisakah kita meyakinkan Tuan? Aku tak bisa meyakinkanmu. Aku meremehkan ambisi Tuanku. Ambisinya sudah lama melampaui negeri Chu. Ia menginginkan seluruh dunia, dan ia menginginkannya sekarang juga. Ia memikirkannya siang dan malam, dan bahkan, ia telah menempuh segala cara. Gumam Yesike, nadanya sangat lembut, terutama kalimat terakhirnya, begitu lembut hingga hanya ia yang bisa mendengarnya. Sepertinya kita akan mengalami pertempuran berdarah. Hehe, ya, dinasti Qin memang tiran dan tidak adil. Jika Tuan bisa menciptakan dunia yang damai, aku tak keberatan mati dalam pertempuran. Sang Guan Jian mengangguk. Saya harap begitu. Ye Mansion. Linger, aku benar-benar tidak bisa menulis kalau kau memegang lenganku seperti ini. Yesike melirik He Linghan yang sedang bersandar padanya, matanya penuh kasih sayang. Sejak pulang, He Linghan selalu tampak seperti burung kecil, seolah-olah ia telah menjadi orang yang berbeda. Sebenarnya, Yesike juga tahu itu. Lagi pula, He Linghan cemas dan menyesal setelah kepergiannya terakhir kali. Sekarang setelah Yesike akhirnya kembali, tentu saja ia enggan berpisah lagi. Tentu saja, ia hanya akan menunjukkan keintiman seperti itu ketika mereka berdua bersama. Bahkan di depan pelayan kepercayaannya, He Hua, ia akan tetap bersikap seperti wanita bangsawan. Maaf, suamiku. Kamu lapar. Aku akan membuatkanmu camilan. Tidak apa-apa. Aku juga lapar. Baiklah, aku akan segera pergi. Lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan He Linghan masih begitu melekat, tetapi Yesike juga senang karenanya. Bagaimanapun, inilah kehidupan yang ia inginkan. Wus. Tuanku, Anda memiliki keterampilan memanah yang bagus. Kemampuan memanahmu menurun akhir-akhir ini. Sepertinya kau menjalani hidup yang baik, kata Mi Wen ringan sambil menatap mangsa di tangan penjaga. Mereka berdua menembakkan anak panah. Mata panahnya menembus leher rusa, sementara anak panah Yesike meleset beberapa inci dan mengenai punggung rusa. Ketekunan mendatangkan kesuksesan, sementara kemalasan berujung pada kegagalan, begitu pula menjadi seorang jenderal. Yesike mendesah. Sebenarnya, meskipun Mi Wen seorang wanita, kemampuan memanahnya sudah luar biasa. Terlebih lagi, ia berasal dari seorang bangsawan dan telah berlatih memanah sejak kecil, jadi wajar saja jika kemampuan memanahnya lebih baik. Liburan 3 bulanmu sudah berakhir, kata Mi Wen tiba-tiba. Apa maksudmu? Yesike punya firasat buruk. Tentu saja kamu akan bekerja di pemerintahan. Lagi pula, kamu seorang jenderal di bawah komandoku. Bagaimana mungkin kamu bisa tinggal di rumah setiap hari? Mi Wen, panggil aku Tuhan. Baiklah, Tuanku, sebenarnya saya tidak cocok bekerja di pemerintahan. Ketika saya di tentara Qin, saya tidak pernah bekerja di pemerintahan.
Ye Shikai ingin menolak. Jika He Linghan tahu bahwa dia pergi ke pemerintahan setiap hari, dia pasti akan menyelidiki masalah ini lebih dalam. Semuanya berawal dari ketidaktahuan. Lihat dirimu, bahkan kemampuan memanahmu pun menurun. Kalau kamu tidak pergi ke pemerintah untuk mengurus beberapa urusan militer, bagaimana kamu bisa memimpin pasukan untuk berperang tahun depan? Awalnya aku tidak ingin pergi. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Singkatnya, tidak perlu membahas masalah ini. Kau harus pergi, kata Mi Wen dingin. Tuanku, bagaimana kalau kita bahas lagi? Tidak ada diskusi. Tunggu sebentar. Ye Shikai tiba-tiba menghentikannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ku dengar. Kau sedang merekrut tentara di setiap kabupaten di Chu. Benarkah itu? Tanya Ye Shikai. Kau berpengetahuan luas. Kau bahkan tahu semua ini. Aku meminta Raja Zhanglan dan 2 jenderal untuk merekrut prajurit secara diam-diam. Kami memilih pemuda-pemuda kuat dari berbagai desa dan mengirim mereka ke pegunungan untuk pelatihan rahasia. Aku belum pernah menceritakan ini kepada siapapun. Aku tidak menyangka kau sudah mengetahuinya. Mi Wen tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, ia menceritakan semuanya. Mereka adalah pasukan yang akan berperang tahun depan. Cepat atau lambat, kalian akan membutuhkan mereka. Ada berapa orang sekarang? Tanya Ye Shikai. 100.000 orang. Banyak sekali. Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar jumlahnya. Termasuk 40.000 tentara di kota Lingxiang, jumlah pasukan ini hampir mencapai 150.000 orang. Populasi Chu tidak sebesar populasi dataran tengah, jadi kemampuan untuk mengorganisir pasukan sebesar itu saja sudah merupakan batasnya. Basu adalah permainan besar. Jika kita ingin menang, taruhannya tidak boleh kecil, kata Mi Wen tegas. Ini juga menunjukkan tekadnya untuk memenangkan Basu. Bab 1654. Memimpin 150.000 prajurit saja sudah terasa mengasyikkan. Bagi jenderal manapun, ini adalah kesempatan bagus untuk meraih prestasi. Jika Mi Wen sedang duduk di aula berdiskusi dengan para jenderal saat ini, pasti akan banyak jenderal yang mengajukan diri. Ye Shikai bisa membayangkan ekspresi iri di wajah para jenderal ketika Mi Wen mengumumkan bahwa ia akan memimpin pasukan. Namun, Ye Shikai sebenarnya enggan memimpin pasukan, tetapi secara objektif, sepertinya tidak ada yang lebih cocok daripada dia. Mungkinkah? Karena dia terlalu luar biasa. Tak heran jika ada orang yang selalu mengatakan bahwa keunggulan juga merupakan dosa. Mi Wen pandai memahami sifat manusia. Ia tahu kelemahan dan kekurangan Ye Shikai, sehingga setiap kali ia meminta sesuatu, Ye Shikai akan sulit menolaknya. Sampai di sini, apakah kau masih ragu untuk menyerang Basu? Mi Wen melihat ekspresi serius Ye Shikai dan tersenyum tipis, senyumnya dipenuhi rasa dingin. Meskipun seorang perempuan, ia sangat cerdik dan ambisius. Wajar saja jika dalam masyarakat patriarki ini, perempuan tidak memiliki status yang tinggi, tetapi Mi Wen mampu mendominasi satu sisi, yang tentu saja sebagian besar disebabkan oleh kepribadiannya. Sejujurnya, selain penampilannya yang begitu cantik, ia lebih seperti laki-laki dalam hal lain. Suku serigala bukan hanya pedang tajam yang menggantung di atas kepala penduduk dataran tengah, tetapi juga ancaman besar bagi rakyat Chu. Meskipun Chu dan dataran tengah terpisah ribuan mil, jika kavaleri suku serigala terus bergerak ke selatan siang dan malam, mereka dapat menginjakkan kaki di tanah Chu hanya dalam beberapa bulan. Perlu dicatat bahwa ratusan ribu kavaleri di dataran itu bagaikan harimau yang memasuki pegunungan, dan mereka bagaikan ikan di air. Istana Kekaisaran tidak akan pernah mampu melawan mereka. Oleh karena itu, demi rakyat dunia, tembok besar tidak boleh hilang, tegas Ye Shikai. Maka, demi kebaikan seluruh dunia, saya mohon Anda untuk mempertimbangkan untuk tidak mengirimkan pasukan untuk sementara waktu. Setidaknya, tunggu sampai suku serigala dikalahkan sebelum mengirimkan pasukan. Ye Shikai berlutut di tanah, membungkuk, dan memohon, nadanya hampir memohon. Aku masih mengatakan hal yang sama. Hari ketika suku serigala bergerak ke selatan akan menjadi hari bagi pasukan kita untuk bergerak menuju Basu. Mi Wen terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara dingin. Yang mulia, kau tak perlu bicara lagi. Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan kata-katanya, Mi Wen memotongnya. Meskipun tiran di Xianyang tidak adil, dia tidak bodoh. Sekalipun pasukan kita maju ke Basu, dia tidak akan memanggil kembali 300.000 pasukan di utara, jadi tenanglah, tambah Mi Wen untuk menenangkannya. Tapi, Tuhan, mohon pertimbangkan kembali. Cukup, teriak Mi Wen tiba-tiba, dan para penjaga di sekitarnya langsung berlutut. Jarang sekali Mi Wen marah, dan semua orang terkejut. Aku sudah mengerti maksudmu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara mendesing. Hati-hati. Ye Shikai hanya merasakan bayangan hitam melintas, lalu buru-buru berdiri dan mengulurkan tangannya. Di tangannya terdapat anak panah tajam berwarna hitam yang dilapisi racun mematikan. Ada seorang pembunuh. Lindungi Tuhan. Ye Shikai melindungi Mi Wen di depannya,
dan tiba-tiba puluhan pria berpakaian hitam bergegas keluar dari hutan di belakang, memegang pedang panjang di tangan mereka, dan bergegas menuju Miwen. Para pengawal, maju terus. Jenderal pengawal memberi perintah, dan puluhan pengawal pribadi segera maju, sementara orang-orang lainnya berdiri di samping untuk melindungi para pengawal. Sebagai penguasa, para pengawal Miwen dipilih dengan cermat sebagai ahli kultivasi. Kebanyakan dari mereka lahir dari keluarga bangsawan Chu, atau keturunan pejabat dan jenderal yang berjasa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bersentuhan dengan kultivasi. Namun, bahkan tim pengawal seperti itu pun tidak mampu menaklukkan para pembunuh berpakaian hitam ini untuk sementara waktu. Sebaliknya, beberapa pengawal tewas di tangan mereka. Orang-orang ini bukan orang biasa, mereka semua kultivator, kata Ye Shikai dingin, melindungi Miwen saat mereka mundur. Mereka datang ke pinggiran kota untuk berburu kali ini dan tidak membawa banyak prajurit. Selain itu, hutan di dekatnya lebat. Ia khawatir ada pembunuh bayaran lain di dekatnya, jadi ia membiarkan Miwen mundur terlebih dahulu. Tuanku, penjaganya tidak banyak. Saya khawatir masih ada orang di sekitar. Mari kita pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Bunuh para pemberontak. Tiba-tiba, puluhan orang bergegas keluar dari hutan di kedua sisi dan menyerbu Miwen. Jumlah mereka 3 atau 4 kali lipat jumlah penjaga, dan mereka mengepung mereka dalam sekejap mata. Bunuh dia. Wus, wus, wus. Puluhan anak panah melesat dari segala arah. Para penjaga membentuk lingkaran dan menangkis anak panah tersebut dengan perisai, tetapi beberapa orang tetap tertembak dan jatuh ke tanah. Mata panah itu sangat beracun dan akan berakibat fatal jika disentuh. Lindungi Tuan. Jenderal pengawal mengeluarkan panah sinyal dan menembakkannya ke udara. Ini adalah sinyal bantuan, dan pasukan terdekat akan segera datang untuk membantu. Ye Shikai memegang pedangnya di satu tangan dan pedang logam tajam di tangan lainnya, lalu mengamati sekeliling dengan waspada. Dengan begitu banyak praktisi di sekitarnya, ia tidak ingin menggunakan klonnya, yang merupakan trik tersembunyinya. Pengadilan kematian. Seorang pembunuh datang, Ye Shikai menangkisnya dengan pedangnya, lalu menusukkan pedang logam itu ke dadanya dengan punggung tangannya. Hanya beberapa pembunuh, apa masalahnya? Kata Miwen dingin, lalu menghunus pedangnya dan langsung menghabisi mereka. Ye Shikai merasakan tekanan. Pedangnya bukanlah senjata biasa. Pedangnya baru saja terhunus, tetapi kekuatan pedangnya bagaikan pelangi yang menembus matahari, tajam dan mengintimidasi. Dalam sekejap mata, Miwen telah menyerbu di depan para pembunuh. Dengan satu pedang, beberapa orang di barisan depan terbunuh oleh energi pedang. Tak hanya kekuatannya yang besar, gerakannya juga sangat cepat. Ye Shikai dulunya adalah Hades dunia bawah dan terkenal karena kecepatannya, tetapi meskipun begitu, ia tetap terkejut. Jika mereka berdua bertarung, setidaknya dalam hal kecepatan, Miwen tidak akan dirugikan. Terakhir kali Ye Shikai sempat bersaing sebentar dengan Miwen, tapi menurutnya Miwen tidak sekuat itu. Sekarang sepertinya Miwen sedang menahan diri. Miwen sudah pergi berperang sendiri, dan Ye Shikai tidak berani menunda lagi dan bergegas maju bersama para pengawalnya. Ilmu pedangnya sangat hebat, dan ia membunuh 4 atau 5 orang berturut-turut. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas, dan Ye Shikai merasakan cahaya terang menyilaukan matanya. Ia secara naluriah mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Ledakan. Kemanapun bayangan hitam itu pergi, beberapa penjaga jatuh ke tanah satu demi satu, semuanya terbunuh oleh pisau di leher. Ye Shikai hanya merasakan hantaman yang kuat dan hampir terlempar. Jelas bahwa di antara para pembunuh ini, ada seorang pembunuh bayaran terkemuka. Melihat ke atas, Ye Shikai bahkan lebih terkejut. Pedang di tangannya telah hancur berkeping-keping, dan pedang logam tajam itu bengkok dan jelas berubah bentuk. Apapun lawan yang Ye Shikai hadapi sebelumnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan senjatanya pun hancur. Ye Shikai mengamati lebih dekat dan melihat bahwa wajah pria itu ditutupi kain hitam, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Selain itu, ia memegang 2 bilah pisau tajam di tangannya. Ye Shikai tidak mengkhawatirkan orang lain, tetapi kekuatan yang ditunjukkan pria ini di luar dugaannya. Ia adalah pembunuh sungguhan, yang bisa menjadi ancaman baginya dan Miwen. Bab 1655. Dia bukan orang biasa, dan senjatanya juga bukan orang biasa. Kau mundur dulu, jangan sampai terluka oleh pedangnya. Melihat ini, Miwen langsung memberi isyarat kepada Ye Shikai untuk mundur. Pembunuh ini jelas bukan orang biasa. Belum lagi kekuatan batinnya yang mendominasi dan, aneh, 2 bilah tajam itu saja jelas bukan belati biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mematahkan pedang logam Ye Shikai hanya dengan satu tebasan? Pedang logam ini terbuat dari material khusus buatan Ghost. Sangat keras. Bahkan kekuatan batin seorang kultivator pun hampir tidak dapat merusak badan pedang, apalagi ini terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan belum ada teknologi peleburan modern. Ye Shikai sangat penasaran dengan senjata apa yang ada di tangan orang itu. Jangan khawatir,
aku baik-baik saja. Ye Shikai mengangguk. Mi Wen khawatir dia tidak punya senjata. Sehebat apapun kungfunya, dia pasti takut pada pisau dapur, apalagi pria ini konon punya kemampuan bela diri yang tinggi. Mi Wen segera melangkah maju. Jika tebakan Ye Shikai benar, pedang di tangannya pastilah pedang yang terkenal. Namun, Ye Shikai rabun dan tidak mengenali banyak pedang terkenal, jadi wajar saja jika ia tidak tahu nama pedang itu. Namun, hanya dari energi pedang itu saja, ia sudah bisa merasakan keagungannya. Aku tak pernah menyangka 8 pedang Raja Yue yang terkenal di dunia akan muncul di sini. Sungguh langka bisa melihat ujung pedang itu. Saat itu, suara roh pedang kembali terngiang di benak Ye Shikai. Raja Pedang, Raja Muda, ini pelajaran saya. Benar. Pedang di tangan Mi Wen adalah Xuanjian, salah satu dari 8 pedang Raja Yue. Konon, Raja Yue meminta ahli pedang ternama Ouyezi untuk menempa pedang ini. Pedang ini mengandung energi dari 8 penjuru, Yin dan Yang, serta 5 elemen, dan sangat kuat. Roh pedang mendesah, sudah lebih dari 2000 tahun sejak zaman modern. Banyak pedang terkenal ini telah lenyap. Pastilah sebuah berkah tersembunyi bahwa kau kembali ke era ini secara tidak sengaja dan melihat pedang-pedang terkenal ini. Ye Shikai pernah mendengar tentang 8 pedang Raja Yue, tetapi sayangnya ia belum pernah melihatnya. Kini setelah Mi Wen memamerkan Xuanjian, hal itu sungguh membuka matanya. Ia tak pernah menyangka bahwa 8 pedang Raja Yue yang legendaris begitu kuat. Wah, masih banyak yang belum kau lihat. Di Tiongkok, ada banyak pedang terkenal. Meskipun kau datang ke era ini secara tidak sengaja, dari sudut pandang lain, ini juga merupakan kesempatan. Jika kau bisa menemukan 1 atau 2, itu bisa dianggap sebagai harta karun tambahan. Kalau begitu aku lebih suka tidak memiliki kesempatan ini. Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Siapa yang tidak punya kegiatan lain selain datang mencari harta karun lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan itu hanyalah tiket sekali jalan. Haha, bocah nakal. Meskipun kau kehilangan kontak dengan banyak orang sejak datang ke dinasti Qin, setidaknya kau telah menemukan istri yang penyayang. Bagaimana, dibandingkan dengan Nona Su, apakah Nona He jauh lebih baik dan lebih penyayang? Kau tidak bingung dengan hal ini? Dao Hun juga bercanda dengan Ye Shikai untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong, meskipun kedua wanita itu terlihat persis sama, He Linghan memang lebih dekat dengan istri yang berbudi luhur dan ibu yang baik. Lagi pula, konsep sosial di zaman kuno dan modern sangat berbeda. Su Qingyu adalah wanita yang kuat di perusahaan. Ia terkenal acuh tak acuh dan dingin sejak kecil. Tentu saja tidak mudah baginya untuk beradaptasi dengan peran sebagai istri yang berbudi luhur dan ibu yang baik. Jiwa pedang, apakah kau masih tegak? Apakah sekarang saatnya membahas masalah ini? Baiklah, mari kita kembali ke topik. Mi Wen adalah anggota keluarga kerajaan negara Chu dan telah berbisnis selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan dia bisa mendapatkan Xuanjian. Aku hanya tidak tahu apakah dia memiliki 7 pedang lainnya selain Xuanjian. Dao Hun sangat penasaran. Lagi pula, semua pedang ini adalah pedang-pedang terkenal Tiongkok. Mungkin, tapi Mi Wen. Aku selalu merasa dia menyembunyikan banyak hal. Kurasa hubunganku dengannya sangat baik, tapi aku selalu merasa dia menyembunyikan banyak hal dariku. Tentu saja, rencana jahat Mi Wen mungkin lebih hebat daripada siapapun yang pernah kau temui. Terus terang, aku telah berada di dunia pedang hitam selama ribuan tahun dan telah bertemu banyak orang, tetapi di antara orang-orang seusianya, aku belum pernah melihat orang yang selicik dia. Bocah kecil, kukatakan padamu, kau harus berhati-hati saat berurusan dengannya. Kau tidak boleh menjauh darinya atau terlalu dekat dengannya. Nada suara roh pedang tiba-tiba menjadi serius, dan Ye Shikai semakin penasaran dengan Mi Wen. Orang seperti apa dia? Dao Hun, apa sebenarnya maksudmu? Tanya Ye Shikai. Nak, tidakkah kau lihat bahwa perasaan Mi Wen padamu telah melampaui perasaan seorang raja biasa dan rakyatnya? Dao Hun tiba-tiba tertawa, mengalihkan pembicaraan seolah-olah ia sedang bercanda. Saat pertama kali bertemu dengannya, itu bukanlah pertemuan antara seorang raja dan rakyatnya, melainkan pertemuan antara 2 sahabat karib di dunia persilatan. Aku tidak tahu identitasnya, tetapi dengan identitasnya, ia bersedia terbuka dan jujur kepadaku, seorang jenderal tentara Qin. Itu berarti ia mempercayaiku. Kalau begitu, tentu saja aku bersedia mempercayainya. Gumam Ye Shikai, mengenang masa itu, sungguh tak terlupakan. Ia dan Mi Wen adalah sahabat karib di dunia persilatan, dan mereka bisa minum dan makan daging bersama dengan bahagia tanpa perlu mengkhawatirkan identitas masing-masing, dan tak ada begitu banyak formalitas palsu. Aku tidak sedang membicarakan perasaan antar teman di dunia seni bela diri, lanjut Dao Hun. Apa-apaan itu? Maksudku, tentu saja, aspek pria dan wanita. Mustahil. Ye Shikai menolaknya sebelum Dao Hun selesai berbicara. Dia berasal dari keluarga kerajaan negara Chu. Misinya adalah memulihkan negara. Aku hanyalah rakyat jelata. Lagi pula, aku sudah punya istri.
Dia tahu ini. Dia juga datang langsung pada hari pernikahanku dan Linger. Benarkah? Apa kau selalu berpikir begitu? Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar punya perasaan dalam hal itu, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Ye Shikai menaklukkan beberapa pembunuh berpakaian hitam dengan tangan kosong. Sementara itu, Mi Wen masih bertarung melawan si pembunuh. Meskipun pedangnya sangat kuat, si pembunuh selalu berhasil menghindarinya dengan gerakan tubuhnya yang sangat cepat. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Wajah Ye Shikai serius. Jika mereka terus bertarung seperti ini, ia takut Mi Wen akan berada dalam bahaya. Namun, sekarang, pedang logam itu telah patah, dan ia harus memiliki senjata yang dapat menandinginya. Sepertinya, kita harus serius sekarang. Ye Shikai mengaktifkan saraf batin, dan tubuhnya langsung dipenuhi energi internal yang besar. Sudah lama sejak ia mengalami pertarungan hidup dan mati, dan perasaan ini terasa aneh namun familiar. Yu Sword, keluarlah. Mi Wen, minggirlah. Ye Shikai berteriak keras, dan kedua orang yang sedang bertarung itu menoleh ke arah suara itu. Ye Shikai memegang pedang di tangan kanannya, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan mereka dari jarak lebih dari 20 langkah. Mi Wen mundur selangkah, tetapi pembunuh berpakaian hitam itu membeku di tempat, tak mampu bergerak selangkah pun. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti aura pembunuh, dan setiap sendi serta setiap inci dagingnya tak terkendali. Membunuh. Bersambung.